Sehingga efeknya kepada masalah waktu sama space complexity-nya ini. Berapa banyak memori yang diperlukan juga. Ini. Kemudian dari segi optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Nah ini mirip ketika kita membahas agen cerdas kemarin ya. Jadi kalau agen cerdas kan ada beberapa juga ya. Ada yang dia punya pengalaman dan bisa mencari solusinya, tujuannya dia si agennya. Tapi yang lebih advance lagi, si agen cerdasnya itu bisa mencari tujuannya atau solusinya, tetapi tujuan itu yang terbaik di antara solusi yang lain yang ada. Nah itu masuk dalam kriteria optimality dalam mengukur performa pencariannya. Nah ini, jadi 4 parameter ini yang digunakan. Oke, selanjutnya di dalam kecerdasan buatan itu kita mengenal 2 jenis pencarian tadi ya. Pencarian buta sama pencarian terbimbing atau heuristic search, atau ada yang menyebutnya informed search gitu ya. Maksudnya pencarian buta itu jadi kita itu tidak diberikan informasi awal mengenai apa yang akan kita cari gitu ya. Misalnya nih kita disuruh mencari seseorang namanya Budi gitu ya, di pasar kayak gitu. Nah, tapi kita tidak dikasih tahu Budi itu seperti apa, mungkin tingginya seberapa senti, atau mungkin kulitnya warnanya apa, kayak gitu, sawo matang, atau mungkin putih, atau gimana, kayak gitu. Nah, itu berarti pencarian. Nah, berbeda dengan yang pencarian terbimbing. Jadi, kalau pencarian terbimbing itu, di awal kita sudah dikasih ciri-cirinya setidaknya, ya, karakteristiknya itu. Oh, si Budi itu berat badannya kira-kira sekian, kemudian tingginya kira-kira 170 cm, kulitnya sawo matang, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi di awal kita sudah dikasih tahu ciri-ciri atau informasi mengenai apa yang kita cari atau yang menjadi solusinya kayak gitu ya. Tuh. Nah, yang di pencarian buta itu algoritma yang sering digunakan adalah BFS sama DFS ya, breadth first search sama depth first search gitu. Singkatnya BFS sama DFS gitu. Nah, kita sudah membahas kalau yang breadth first search atau BFS itu merupakan pencarian melebar istilahnya bahasa Indonesia-nya. Karena breadth itu kan melebar ya. First search. Jadi semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level selanjutnya gitu ya. Nah, jadi setiap level ini pasti dikunjungi ya kalau pencarian BFS sama DFS itu ya. Nah, kalau yang BFS ini setiap level dia dibaca dari kiri ke kanan gitu ya, melebar pokoknya. Sedangkan nanti yang DFS dia langsung menuju ke branch-branch-nya di dalamnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini. Keuntungannya tidak akan menemui jalan buntu karena memang semuanya dilalui ya, setiap nodenya, dan di setiap level itu dilalui semuanya. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Jadi misalnya si algoritmanya itu sudah jalan, kemudian sudah menemukan solusinya, nah maka solusi yang selanjutnya itu udah nggak itu lagi ya. Jadi solusi yang pertama itu yang dikeluarkan sebagai outputnya atau solusinya. Kelemahannya tentu saja ada, yaitu boros memorinya. Membutuhkan memori yang banyak ya, karena harus menyimpan semua simpul atau node yang pernah dibangkitkan. Nah, hal ini harus dilakukan agar BFS
dapat melakukan penelusuran simpul sampai di level bawah. Membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, itu kelemahan dan kelebihan dari DFS ya. Selanjutnya yang DFS, dia pencarian depth ya. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level yang paling kiri. Dia jalan dari kiri dulu sampai ke bawah sampai ke lift-nya ya. Mulai dari root sampai ke lift-nya. Kemudian kalau belum ditemukan solusi ya dia akan naik lagi ke bagian atas lagi gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang BFS, yang DFS ini memorinya relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan dengan cepat. Nah, itu. Jadi tergantung letak solusinya. Kalau dia letaknya di sebelah kiri bawah itu, dia lebih cepat nanti ditemukan solusinya. Seperti itu. Kelemahannya memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam, bahkan tak terhingga ya, tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusinya. Itu tadi. Nah, mungkin untuk visualisasinya saya contoh